Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Bedevil. Penasaran dengan ceritanya? Tapi tunggu dulu, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya teman-teman. Film dimulai dengan memperlihatkan wanita cantik yang berambut pendek bernama Hewon. Wanita ini terkenal sangat cuek, bahkan ia pernah tidak memperdulikan seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Teman-teman, tolong jangan seperti ini ya. Seandainya tadi dia menolong, wanita itu tidak akan dibunuh. Singkat cerita, Hewon diminta menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang tidak diperdulikannya tadi. Tapi, Hewon malah tidak peduli dan pura-pura tidak mengetahui kasus tersebut. Suatu hari, ada seorang nenek yang berusaha untuk meminjam uang di kantor Hewon. Namun, Hewon menolaknya dengan sangat kasar. Suatu hari, ia melihat nenek itu datang lagi ke kantornya, dan ia melihat kerabat kerjanya membantu si nenek itu untuk meminjam uang. Hewon sangat marah kepada kerabat kerjanya tersebut. Selanjutnya, Hewon pergi ke toilet, dan tiba-tiba saat ia ingin keluar, ia tidak bisa membuka pintu kamar mandinya. Hewon merasa kalau teman kerjanya tadi yang mengunci dia. Ia pun keluar dengan memanjat kamar mandi dan langsung menemui temannya itu. Di sini, Hewon sangat emosi dan langsung menampar teman kerjanya itu. Hewon pun dipanggil oleh atasannya dan disuruh untuk cuti. Setelah pulang dari kantor, Hewon mendapat telepon dari teman masa kecilnya yang bernama Boknam. Wanita itu meminta Hewon untuk mendatanginya ke kampung. Hewon merasa tidak tahu harus berbuat apa selama cuti, dan ia pun langsung memilih untuk pulang kampung. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Boknam dengan sangat gembira. Penduduk lain juga terlihat bergembira, namun seorang kakek tua terlihat tidak suka dengan kedatangan Hewon. Sambil mengantar Hewon ke tempat yang akan ditempatinya, Boknam memperkenalkan adik iparnya dan suaminya kepada Hewon. Selanjutnya, terlihat keluarga kecil Boknam sedang makan malam. Tiba-tiba, anak mereka mengajak ayahnya untuk mencari ikan. Pada malam itu, Hewon mendapatkan pelecehan seksual dari adik iparnya sendiri. Keesokan harinya, seorang wanita datang ke pulau tersebut. Di sisi lain, terlihat Hewon sedang bermain dengan anak Boknam. Di sini, mereka terlihat sudah mulai cukup dekat. Setelah mereka pulang, tiba-tiba Boknam menyuruh pergi secara paksa Hewon dan anaknya. Karena suaminya ternyata sedang melakukan adegan skidi papap dengan wanita yang datang tadi. Setelah selesai melakukan skidi papap, wanita itu menanyakan kepada Boknam kenapa ia hanya diam saja dan tidak melawan atas perilaku suami bejatnya itu. Wanita itu juga mengajak Boknam untuk pergi bersamanya ke kota. Namun bodohnya Boknam, ia menolak tawaran tersebut. Keesokan harinya, Boknam tidak sengaja melihat isi kantong suaminya pada saat menjemur baju. Ia melihat celana dalam anaknya sendiri. Merasa aneh, Boknam langsung mengunjungi putri kecilnya itu. Tiba-tiba, ia mendapati anaknya sedang bermakeup yang gak tahu gimana udah bentuknya. Boknam bingung dengan perilaku anaknya, dan ia bertanya kenapa ia berdandan. Anak kecil ini malah menjawab agar ayah mencintainya. Karena melihat hal itu, Boknam merasa ada yang sudah tidak beres. Ia langsung mengunjungi Hewon dan meminta Hewon untuk membawanya ke Seoul. Tapi, permintaannya ditolak. Boknam berusaha dan tetap memohon, jika ia tidak bisa membawa Boknam, ia meminta tolong agar membawa anaknya saja. Melihat hal itu, Hewon menanyakan apa yang terjadi. Boknam akhirnya bercerita
kalau suaminya ternyata sudah melecehkan putri mereka sendiri. Namun, Hewon malah beranggapan itu hanya akal-akalan Boknam. Karena merasa putus asa, akhirnya Boknam berniat untuk melarikan diri bersama anaknya. Pada pagi harinya, ia mencoba mencuri uang suaminya. Ia juga menelepon wanita yang mengajaknya pergi tadi, supaya dijemput di desa itu. Setelah mereka pergi ke pinggir pantai, ia sudah melihat kapal datang bersama wanita pelacur tadi. Ternyata orang yang membawa kapal itu adalah teman dari suaminya. Boknam pun mencoba bernegosiasi, namun ia malah diam saja dan gak langsung pergi membawa Boknam dan anaknya. Tiba-tiba, suaminya sudah ada melihat mereka dari kejauhan. Suami bejat itu langsung menyeret Boknam dengan menjambak rambutnya, dan kejadian itu dilihat seluruh penduduk desa itu. Namun, tidak ada yang memperdulikan mereka. Bahkan, setelah wanita itu mencoba meminta tolong untuk menyelamatkan Boknam, mereka malah meminta untuk memotong kaki Boknam supaya nggak pergi melarikan diri lagi. Anaknya tidak tega melihat ibunya disiksa, dan ia pun meminta tolong ayahnya untuk berhenti menyiksa ibunya. Dan di sini, Boknam memberitahu bahwa Yonhye bukanlah putri kandungnya. Anaknya itu adalah hasil dari pemerkosaan yang didapatkannya dulu. Anaknya yang masih menangis mencoba menghentikan ayahnya. Namun tiba-tiba ia terdorong dan melukai kepalanya di batu hingga mengakibatkan ia meninggal dunia. Boknam hanya bisa histeris melihat kematian anaknya itu. Suatu hari, polisi datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sini, para warga iblis tidak menceritakan hal sebenarnya. Boknam yang terlihat seperti orang gila tersebut ditanyai oleh polisi. Boknam memberitahu bahwa suaminya lah yang telah membunuh anaknya. Tapi nih, para tetangga malah menjawab putrinya itu meninggal karena terpeleset setelah Boknam mengajaknya melarikan diri. Di sini, Hewon tiba-tiba datang dan polisi mencoba menanyakannya. Namun, cewek yang punya hati sedingin kutub utara ini malah menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa. Walaupun ia melihat semua kejadian tersebut. Polisi pun pergi dari sana, dan tiba-tiba Hewon mencoba ingin ikut pergi. Tapi, keburu ditinggal sama polisi itu. Mau gak mau, Hewon harus kembali lagi pulang ke tempatnya. Pada malamnya, Hewon diberikan makanan yang sudah diracun dan langsung saja ia pingsan. Lelaki itu hendak memperkosa Hewon, namun Boknam menghentikannya. Keesokan harinya, Boknam melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa memperdulikan warga iblis tersebut. Ternyata, kesabaran ia sudah mulai habis dan Boknam langsung mengambil senjata tajam dan membunuh warga satu persatu dengan kejam. Dan di sini, Boknam tidak akan membunuh orang yang tidak menyakitinya. Pada saat itu, Boknam bergegas ingin membunuh semua orang yang menyakitinya. Kemudian, ia langsung mengunjungi adik iparnya itu dan menebas lehernya tanpa ampun. Hewon yang melihat kejadian itu pun histeris dan langsung melarikan diri. Selanjutnya, suaminya bersama temannya datang. Ia mendapati adiknya sudah dibunuh. Di sini, Boknam ternyata sudah menunggu mereka, namun saat ia hendak menyerang, Hewon malah berteriak awas. Terjadilah pertikaian di situ yang membuat Boknam kalah power. Saat suaminya hendak ingin membunuh Boknam, ternyata Boknam mencoba menggoda suaminya dengan memasukkan jari suaminya ke mulut. Tiba-tiba, Boknam menggigit jari suaminya itu. Dan pada saat itu, Boknam memasukkan pisau ke punggung suaminya menggunakan mulutnya. Hewon dan teman suaminya tadi hendak melarikan diri. Tapi, Boknam mengejar mereka dan langsung membunuh teman suaminya tadi. Namun, Hewon berhasil melarikan diri dari tempat itu.
Ternyata, Boknam masih memiliki dendam kusumat terhadap hewan dan polisi tadi. Ia pun langsung pergi dari desa itu untuk mencari mereka berdua. Di sini, hewan terbangun dari pingsannya, dan tiba-tiba ia melihat Boknam sudah berada di sampingnya menunggu ia bangun. Hewan langsung melarikan diri dan mencoba mencari bantuan. Namun, ia mendapati para polisi sudah mati dibunuh. Di sini, hewan mencoba untuk menyelamatkan diri dengan mengunci salah satu sel. Namun, hal tersebut hanya sia-sia karena Boknam menemukan kunci sel itu. Saat Boknam membuka sel tersebut, polisi ternyata masih hidup dan langsung menembak Boknam hingga ia terluka parah. Di situ, entah dari mana kekuatan Boknam, ia masih mempunyai kekuatan untuk membunuh polisi itu dengan palu. Setelah itu, Boknam berusaha untuk membunuh hewan, namun hewan menusuk leher Boknam dan menyebabkan ia tewas. Selanjutnya diperlihatkan hewan yang selamat dari kejadian menyeramkan itu. Di apartemennya, ia membuka semua surat yang sudah lama tidak ia pedulikan. Ternyata, semua surat itu adalah dari Boknam. Boknam menyuruhnya untuk datang mengunjunginya ke kampung, dan Boknam juga meminta hewan untuk menyelamatkannya. Dan film pun selesai. Halo teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Ada nggak sih di antara kalian yang sifatnya kayak si wanita ini, yang punya hati sedingin kutub utara? Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.